Kelihatannya ada yang tidak disukai Kreda Seba. Di episode kali ini kita akan melanjutkan cerita tentang Sudawirat dan yang lainnya yang sedang ditawan oleh Sengkang Baplang di Sawah Pitu. Di hari itu, Sengkang Baplang pun menemui mereka di penjara bawah tanah. Ia pun kemudian memerintahkan anak buahnya untuk mengeluarkan Sudawirat dan pria mitra dari penjara tersebut. Uyut Sawega yang akan menghalanginya pun langsung tercekik kalung laknat tersebut. Uyut Sawega yang selalu berusaha mengempos tenaga dalamnya untuk melawan kekuatan tersebut pun selalu kalah dan tak kuasa menahan jeratan kalung tersebut. Aku dan pria mitra akan keluar, tapi lepaskan dia. Keluar dulu kalian, baru aku lepaskan dia. Setelah Sengkang Baplang melepaskan Uyut Sawega, Sudawirat dan pria mitra pun kemudian keluar dan Sengkang Baplang memerintahkan mereka untuk bertarung satu sama lain karena dirinya ingin melihat kesaktian mereka berdua. Dengan sangat terpaksa, akhirnya Sudawirat dan pria mitra pun bertarung satu sama lain. Jurus demi jurus pun berlalu dan mereka masih tampak seimbang. Belum kelihatan siapa yang keluar sebagai pemenang. Padmasari yang sedari tadi menyaksikan adu domba tersebut pun kemudian berbisik pada Uyut Sawega bahwa harusnya mereka bisa menggunakan ajang tersebut untuk melarikan diri, yaitu dengan cara menjebol ruangan tersebut dengan rengkah gunung Sudawirat. Kenapa perkelahian ini tidak kita manfaatkan untuk kabur dari sini? Tapi bagaimana caranya? Suruh Sudawirat matek aji, memanfaatkan ajian rengkah gunung, seakan-akan menyerang pria mitra, tapi manfaatkan untuk menjebol ruangan ini. Usulmu bagus. Uyut Sawega pun langsung setuju dengan usul Padmasari dan ia pun segera menghubungi Sudawirat dan pria mitra lewat ilmu pengirim suara jarak jauh. Setelah mengerti maksud dari Uyut Sawega, Sudawirat pun segera melaksanakannya. Ia pun kemudian menjebol tembok penjara tersebut dengan ajian rengkah gunungnya dan kemudian mereka berempat pun cepat-cepat keluar dari ruangan tersebut. Sengkang Baplang yang mengetahui hal itu pun langsung menyuruh anak buahnya untuk mengejar para tawanan tersebut. Kamu dengar suara Uyut? Iya, mungkin. Kita coba. Ayo, pukul aku. Setelah berada di luar ruangan, Sudawirat dan yang lainnya pun langsung dikepung oleh puluhan prajurit Sengkang Baplang. Dan ketika mereka hendak mengadakan perlawanan, tiba-tiba Sengkang Baplang pun muncul dengan membawa seorang bayi kecil yang tak lain adalah Jagat Satria, anak Lokahita dan Sudawirat. Semua pun terkejut setelah mengetahui bahwa yang berada dalam dekapan Sengkang Baplang adalah Jagat Satria, terutama Sudawirat yang langsung marah dan akan menyerang Sengkang Baplang. Namun apa daya, kalung tersebut pun menjeratnya lagi hingga ia tidak bisa melakukan perlawanan sedikit pun. Tidak ada jalan lain, Uyut. Tolong panggil Lokahita ke sini. Kekuatan batin Uyut Sawega. Dia akan bisa memanggil dari jarak jauh. Hai, Sengkang Baplang, anak saya. Jangan khawatir. Di sini ada emban yang bisa menyusuinya. Bira, tunggu! Sengkang Baplang, tunggu! Kita terima dulu keadaan. Percayalah, semuanya akan berakhir.
nyanyi. Jangan begitu, Di hari itu, Durgandini dan Kasmala yang sedang mencari sekutu baru pun kemudian mengincar kelompok Singa Mandala. Mereka berdua pun memaksa Singa Mandala dan pengikutnya untuk mau bergabung bersama mereka. Yang akhirnya, dengan jalan kekerasan, mereka pun berhasil menundukkan Singa Mandala dan pengikutnya sehingga mau menjadi sekutu mereka. Di adegan lain, tampak Priamitra mencoba menghubungi Padmasari istrinya dengan jalan ikatan batin. Namun, ia pun gagal karena tidak bisa menembus penjara Padmasari yang kini memang telah dipisahkan dari mereka bertiga. Setelah itu, Uyut Sawega pun turun tangan. Dengan ilmu rogo sukmanya, Uyut pun mencoba untuk menembus kekuatan yang melindungi Padmasari. Uyut Sawega pun bersembunyi di balik salah satu tembok bangunan setelah melihat kedatangan Sengkang Baplang ke tempat itu. Ternyata Padmasari mau diajak bercocok tanam oleh Sengkang Baplang. Namun ia pun dengan tegas menolak keinginan Sengkang Baplang. Namun Sengkang Baplang pun tampak tetap memaksanya. Ia pun mencoba untuk mendekati Padmasari. Akan tetapi sebelum dirinya menyentuh Padmasari, tiba-tiba ada sesosok bayangan yang menembus tangan Sengkang Baplang dan segera membawa lari Padmasari dengan menjebol tembok penjara tersebut. Sengkang Baplang pun mencoba mengejar bayangan tersebut. Ia pun bertanya-tanya siapa sebenarnya bayangan itu. Ya, Sengkang Baplang yang bodoh itu pun tidak menyadari bahwa bayangan tersebut adalah gurunya sendiri, yaitu Grindaseba, yang badannya memang tampak utuh kembali seperti manusia pada umumnya. Sengkang Baplang tidak akan mampu menyentuhnya. Tapi di mana dia sekarang, Uyut? Priamitra, bayangan berkelebat telah menolong dan melepaskan dia dari Sengkang Baplang. Di sisi lain, tampak Padmasari diletakkan oleh penolongnya di sebuah tempat yang tak dikenalnya sama sekali. Kemudian orang tersebut pun melepaskan kalung ikatan batin yang membelenggu lehernya. Padmasari pun kelihatan sangat senang atas pertolongan orang tersebut. Orang tersebut pun kemudian mengatakan bahwa ia tidak murni menolong Padmasari, namun justru yang ditolongnya adalah Sengkang Baplang sendiri. Ya, memang benar, karena apabila Sengkang Baplang sampai bercocok tanam, maka ilmu-ilmunya seperti Guntur Saketi, Kitiran Lesus, Kitiran Sewu akan musnah seketika. Setelah mengatakan semua itu, sosok Grindaseba itu pun pergi dari tempat tersebut. Ya. Terima kasih. Tidak perlu berterima kasih, sebab sebenarnya aku tidak murni menolongmu. Yang kutolong sebenarnya adalah Sengkang Baplang sendiri. Selamat tinggal. Setelah kepergiannya, Padmasari pun menjadi bingung siapa sosok itu sebenarnya dan mengapa ia menolongnya dan melepaskan dirinya dari kalung laknat itu. Di tengah kebingungannya, tiba-tiba tampak Lokahita berlari-lari kecil menghampiri Padmasari. Mereka berdua pun tampak saling melepas rindu. Lokahita pun kemudian menceritakan perihal dirinya yang juga ditolong oleh sosok bayangan berkelebat setelah ia kepepet dan hampir kalah ketika menghadapi pengikut Sengkang Baplang di Sawop itu. Ketika aku terdesak, bayangan berkelebat itu menolongku. Padma, kamu tidak sadar kita ini berada di mana sebenarnya? Ini tempat terpencil, Padmasari. Kita berada sangat jauh dari Sawop itu. Hanya kekuatan siluman yang bisa membawa kita ke tempat ini. Sementara itu di Sawop itu, Sengkang Baplang pun tampak marah besar terhadap Uyut Sawega. Ia pun mengira bahwa bayangan berkelebat tersebut adalah Uyut Sawega. Sengkang Baplang pun kemudian menyiksa Uyut Sawega dengan jerat kalung ikatan batinnya. Uyut Sawega yang tidak tahu menahu tentang siapa sebenarnya sosok bayangan tersebut pun akhirnya hanya bisa pasrah ketika mendapat siksaan dari Sengkang Baplang tersebut. Akhirnya Sengkang Baplang pun baru melepas siksaannya setelah kedatangan Grindaseba yang langsung membentaknya dan menyuruhnya untuk mencabut jerat kalung ikatan batinnya.
Kemudian Gerinda Seba pun memerintahkan Sengkang Baplang untuk mengikutinya karena ada hal penting yang harus mereka bicarakan. Cukup Sengkang Baplang. Cukup. Ikut aku. Ada yang harus kita bicarakan. Ayo. Baik Yang Mulia. Kelihatannya ada yang tidak disukai Gerinda Seba. Iya, Wirat. Setelah menghadap patung Gerinda Seba, Sengkang Baplang pun meminta penjelasan dari gurunya tentang bayangan berkelebat yang justru menyelamatkannya. Ia pun tidak mengerti mengapa demikian. Gerinda Seba pun kemudian menjelaskan kembali tentang ilmu yang diperoleh oleh Sengkang Baplang bahwa ada pantangan yang harus dipenuhinya, yaitu ia harus menjauhi perempuan dan dilarang keras bercocok tanam. Sebab apabila hal tersebut dilanggarnya, maka semua ilmu kesaktiannya pun akan hilang dan musnah. Setelah mendengar penjelasan gurunya tersebut, Sengkang Baplang pun kemudian bersujud meminta maaf atas semua kebodohan yang telah dilakukannya. Itulah sebabnya bayangan berkelebat itu muncul dan merebut Padmasari darimu. Tapi sesudah ini, tidak akan ada lagi bayangan berkelebat itu. Kamu harus menjaga diri. Kamu harus selalu ingat pada sumpahmu. Ya, Guru. Di sisi lain, di kerajaan Pusar Angin, Raja Samuka tampak sedang berada di hadapan kaca benggalanya yang menampilkan film adegan Sengkang Baplang dan pengikutnya yang sedang menyembah Gerinda Seba. Raja Samuka pun marah besar karena ia baru saja melihat sebuah kekuatan hitam yang cukup besar dan jelas akan menjadi saingannya untuk menghancurkan Malwapati. Kemudian ia pun memerintahkan kepada patihnya Membakala dan putranya Raja Saputra untuk menyerang Sengkang Baplang di Sawopitu. Selanjutnya, mereka pun langsung menuju Sawopitu dengan menumpang kendaraan jet cabrio pribadinya. Sengkang Baplang yang belum selesai menyembah Gerinda Seba pun tiba-tiba merasakan ada yang akan datang ke tempat mereka. Benar saja, ketika mereka keluar, di halaman setinggil pun telah berdiri dengan perkasa Raja Saputra dan para pasukannya. Raja Saputra pun menyampaikan pesan Raja Samuka yang ingin menjadikan Sengkang Baplang sebagai sekutunya. Mendengar semua itu, Sengkang Baplang pun murka dan pastinya pertarungan besar pun terjadi. Habisi mereka. Baik, Sang Prabu. Melihat patih Membakala dan para prajuritnya banyak yang tumbang di tangan Sengkang Baplang, maka Raja Saputra pun kemudian langsung mengeluarkan pusaka andalannya, yaitu Bandul Sagotra yang bisa membelenggu siapapun yang diinginkannya. Sengkang Baplang yang mengetahui bahwa benda tersebut adalah Bandul Sagotra pun menjadi kaget. Namun, tiba-tiba saja datanglah Gerinda Seba yang segera menepis Bandul Sagotra hingga senjata tersebut pun meledak dan membuat Raja Saputra terluka parah. Bandul Saputra. Mundur kalian. Kembali ke asal kalian. Atau kulumat kalian. Suatu saat, mereka akan kembali lagi ke sini.